Welcome back. Selamat datang kembali di channel Ma'rusu. Penjajahan di atas dunia memang harus dihapuskan. Tapi penjajahan yang sulit adalah penjajahan atas rindu kepada dia yang sudah menjadi milik orang lain. Udang barudak. Kali ini, Ma'rusu akan menceritakan sebuah film horror thriller dari Korea yang dirilis pada tahun 2024 dengan judul film Ex-Huma. Film horor ini menceritakan tentang keluarga kaya yang berusaha menyelamatkan bayinya dari kutukan penyakit hantu leluhurnya. Keluarga kaya itu mengundang dukun muda dari Korea untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dukun-dukun muda tersebut menyarankan untuk membuka kuburan leluhurnya untuk disempurnakan. Naasnya, justru mereka membongkar kekuatan jahat yang sudah tersimpan lama di kuburan itu. Inilah Ex-Huma. Wilujeng ah. Film ini menceritakan dua orang dukun muda yang sedang naik daun. Dukun ini berbeda dari dukun yang biasanya karena dukun dari Korea ini cantik dan ganteng. Biasanya kan kalau kita mendengar kata dukun itu identik dengan sudah tua, lusuh, dan menyeramkan. Berbeda dengan satu ini, dukun muda masih cantik dan ganteng, betah dilihatnya. Dukun cantik ini bernama Hwarin. Kalau saya sih nyebutnya Cehawa. Kemana tuh Cehawa? Cehawa ini merupakan tokoh utama dukun wanita yang sakti mandraguna. Cehawa ditemani oleh asisten setia dukun muda laki-laki dengan tampang yang ganteng dan tentunya pemikat hati para wanita. Sebut saja namanya Bangil. Kalau saya mah enaknya nyebutnya Kang Agil. Betul tidak? Cehawa dan Kang Agil diundang oleh keluarga kaya di Amerika untuk menyembuhkan bayinya yang baru lahir dari penyakit yang tidak mereka duga. Keluarga kaya tersebut sudah berusaha dengan sedemikian cara mengundang dokter terkenal, dirawat di rumah sakit yang paling bagus dan yang paling mahal, tetapi secara medis tidak ditemukan penyakit apapun. Namun ternyata banyak pertentangan dari keluarga untuk melakukan tindakan tersebut, terutama dari istrinya yang menganggap tahayul dan tidak percaya pada kemampuan dukun tersebut. Namun karena mereka tidak memiliki pilihan lain, karena ingin menyelamatkan bayinya, mereka melakukan cara tersebut. Terlihat Cehawa bersiul sambil memeriksa bayi tersebut. Lucu sekali orang Korea manggil hantunya begitu ya. Itu mah kayak manggil burung. Hut. Karena kehebatan Cehawa, dia berhasil menemukan letak asal permasalahannya. Karena ketika dia bersiul, dia mendengarkan jeritan yang luar biasa dalam telinganya. Orang kaya bahkan sampai terkejut ketika Cehawa mengatakan di keluarga itu ada orang yang memiliki penyakit yang serupa. Keluarga kaya tersebut dari awalnya curiga, sekarang menjadi percaya kepada dukun wanita tersebut. Selanjutnya Cehawa dan Kang Agil bertemu dengan ayah dari bayi tersebut, yaitu seorang presiden dari perusahaan besar. Sebut saja namanya Pak Ji-yong. Pak Ji-yong bahkan mengatakan adiknya sampai bunuh diri di rumah sakit jiwa
karena penyakit tersebut. Dia mengatakan bahwa anaknya mungkin memiliki potensi yang sama. Setiap kali dia tidur, dia bahkan mendengarkan teriakan dalam tidurnya. Cihawa menyebutkan dia melihat bayangan hitam dan menyeramkan ketika dia sampai di rumah tersebut. Ternyata bayangan itu adalah bayangan kakek leluhurnya. Cihawa menyebutkan bahwa kakeknya merasa tidak nyaman dan perlu disempurnakan. Makanya Lur, kalau punya keluarga yang sudah meninggal itu dikasih doa, dikasih ziarah, biar mereka tenang di alam sana. Cihawa mengatakan ini harus segera diselesaikan dengan cara membongkar kuburan kakeknya tersebut dan kemudian disempurnakan dengan cara dikremasi. Upaya tersebut justru mendapatkan penolakan dari keluarganya, bahkan dari bibinya. Bibinya mengatakan kuburan tersebut sudah ratusan tahun dan tidak elok kalau dibongkar bahkan dipindahkan. Namun Pak Jiong sudah sangat-sangat frustasi. Dia mendengarkan terus-menerus teriakan di dalam telinganya. Bahkan dia melihat bayinya yang terlihat sudah tidak berdaya menghadapi penyakit ini. Singkatnya, keluarga kaya itu menyepakati langkah penggalian kuburan kakeknya. Tetapi Cihawa mengatakan bahwa dia membutuhkan bantuan dari ahli untuk melakukan penggalian kuburan tersebut. Cihawa kemudian bertemu dengan ahli untuk penggalian kuburan, yaitu Kim Samdok atau sebut saja Pak Kim dan temannya bernama Goyong, atau saya sebut saja Pak Goyang ya. Huarin dan Banggil menjelaskan informasi terkait dengan permasalahan pada bayi tersebut yang memiliki penyakit angin makam kepada Pak Kim dan Pak Goyang. Kemudian mereka bertemu dengan Pak Jiong untuk membahas terkait dengan latar belakang kakeknya. Namun anehnya, Pak Jiong justru tersinggung ketika ditanya terkait latar belakang kakeknya. Pak Jiong mengatakan bahwa prosesi ini harus dirahasiakan dari publik dan dia harus dikremasi bersama seluruh peti mati dan jangan sampai dibuka. Mereka akhirnya berangkat pada lokasi kuburan kakeknya. Lebih mengejutkan lagi bagi Pak Kim karena pemakaman itu berada di puncak gunung yang sangat tinggi dan bahkan terlihat bahwa pemakaman ini sangat eksklusif tertutup dari dunia luar. Kondisi pemakaman yang berada di puncak gunung yang sangat tinggi, dikelilingi oleh pohon-pohon yang besar, dan bahkan terlihat mencekam. Suasananya gelap, hawanya dingin, dan ini sangat langka di Korea atau jarang ditemukan dimanapun. Pak Kim dan Pak Goyang memeriksa halaman pekuburan tersebut. Namun anehnya, Pak Kim dia buru-buru turun dari gunung tersebut dan tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Tapi Pak Kim mengatakan bahwa kuburan tersebut tidak boleh disentuh dan tidak boleh dibongkar oleh siapapun. Karena tempatnya banyak hantunya. Namun Pak Jiong tidak menyerah. Dia berusaha untuk meyakinkan dan meminta tolong kepada Pak Kim dan Cihawa untuk membantu dan menyelamatkan bayinya karena dia sangat menyayangi anaknya. Pak Kim tetap kukuh dengan pendiriannya dan menyebutkan bahwa ini akan sangat berbahaya. Sehingga akhirnya Huarin setuju untuk membantunya, tetapi dengan menggunakan ritual tertentu untuk mencegah bahaya itu terjadi, yang disebut dengan penggantian kejahatan. 일단 돼지띠 일꾼들 5명과 Huarin memimpin ritual ini.
Pak Goyong membacakan mantra-mantra dan si ganteng kalem dia menabuh genderang. Dan kemudian sambil berteriak-teriak, tampak Huarin membawa 2 bilah pedang. Dia menari membabi buta, seakan-akan seperti terlihat kesurupan. Sesekali Huarin menyayat tubuhnya, kakinya, dan bahkan menusukkan pisau itu ke tenggorokannya, melakukan aksi yang menyeramkan. Lebih menyeramkan lagi ketika Huarin menyayat satu demi satu babi yang sudah disiapkan, sambil para pekerja membongkar kuburan sampai Huarin pun tampak meminum darah. Semua terkejut di saat para pekerja menemukan peti mati di dalam kuburan itu. Pak Kim bergegas untuk melihat kondisi peti mati yang sudah digali. Namun anehnya, saat melihat peti mati tersebut, peti itu terbuat dari kayu cemara. Menurut Goyong, peti mati semacam itu merupakan peti yang diperuntukkan bagi keluarga kerajaan. Sesegera mungkin para pekerja bergotong royong mengeluarkan peti mati itu dan disiapkan masuk ke dalam mobil untuk segera diturunkan dari puncak gunung. Namun hal aneh justru terjadi ketika salah satu pekerja yang saat itu sedang membersihkan makam tersebut. Dia menemukan seekor ular berwarna merah dengan berkepala manusia. Pekerja tersebut tanpa pikir panjang, dia segera membelah menjadi 2 bagian. Dan ular itu berteriak, menjerit, dan sangat-sangat keras sehingga terdengar oleh Cihawa. Cuaca pada saat itu mendadak berubah. Angin kencang, kemudian disertai langit menjadi hitam. Dan pada saat itu juga hujan turun lebat sekali. Kim Samdok mengatakan kepada Pak Jiong bahwa kremasi tidak mungkin dilaksanakan pada saat itu, maka kremasi harus ditunda. Menurut kepercayaannya, orang mati tidak akan pergi ke tempat yang baik apabila dikremasi pada saat hujan. Sehingga jasad tersebut harus disimpan terlebih dahulu di salah satu rumah sakit menunggu waktu yang tepat untuk dikremasi. Di saat Pak Goyang sedang beristirahat untuk makan, temannya yang dari pihak rumah sakit merasa penasaran untuk membuka peti mewah itu. Di saat bersamaan, Huarin dan Bangil datang tepat waktu dan mencoba untuk menghentikan dia untuk membuka peti tersebut. Sayang sekali, usaha Huarin dan Bangil untuk menghentikan orang itu membuka peti mati sudah terlambat. Bahkan sesuatu yang jahat keluar dari peti tersebut menyebabkan Huarin sampai jatuh pingsan. Beruntungnya, si ganteng kalem Kang Agil Tea, dia segera sigap menyelamatkan Cihawa. Prikitiu meni so sweet, Hayo, siapa yang mau diselamatin? Uhuhui. Arwah jahat itu berhasil masuk ke dalam rumahnya. Arwah jahat yang dipenuhi oleh kebencian dan dendam. Dia segera membunuh tanpa ampun anaknya yang bahkan sedang sakit itu. Setelah dia berhasil membunuh seluruh isi rumah anaknya yang di Amerika itu, dia kembali lagi ke Korea untuk menemui cucunya yang bernama Pak Jiong. Hebat ya, Lur. Dia mah dari Amerika ke Korea nggak perlu pesawat, tinggal ngilang jelek udah ada di Korea. Aduh, hebat banget. Pesawat nggak laku kalau begini semua ya. Cihawa berhasil memasukkan arwah jahat itu ke tubuh Bangil. Namun sayangnya, arwah itu justru memperingatkan Cihawa bahwa dia tidak boleh mengganggunya karena dia ingin menjemput anak-anak beserta cucu-cucunya untuk tinggal bersama dia. Dan kemudian, Pak Jiong, cucu dari arwah tersebut yang kala itu berada di sebuah kamar hotel, dia tiba-tiba mendapatkan telepon dari Kim Samdong. Namun ternyata yang menelpon itu justru adalah arwah kakeknya yang sedang menghasut cucunya tersebut. Membujuk Pak Jiong untuk membukakan jendela kamar hotel tersebut. Padahal itu adalah akal bulusnya agar dia bisa masuk dan membunuh Pak Jiong.
Naasnya, justru Pak Jiong tertipu oleh arwah jahat tersebut. Sementara itu, beruntung Pak Kim dibantu oleh petugas hotel, dia berhasil membuka kamar Pak Jiong. Namun, sayang sekali, Pak Jiong saat itu sudah kesurupan arwah kakeknya. Tidak berlangsung lama, tampak Pak Jiong yang dalam keadaan kesurupan itu memelintirkan kepalanya sampai menjadi 180 derajat sehingga dia jatuh dan langsung mati di tempat. Tidak berhenti sampai di situ, arwah kakeknya yang penuh dendam tersebut kembali lagi ke Amerika menuju rumah sakit. Arwah tersebut hendak membunuh cicitnya yang masih bayi itu. Sementara dukun wanita, Banggil, dan Pak Goyang mempersiapkan kremasi karena menurutnya itu merupakan suasana yang sangat genting. Apabila dibiarkan, maka seluruh keluarga akan habis dibantai oleh arwah penasaran itu. Di saat bersamaan, tampak bayi yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit didatangi oleh arwah kakek buyutnya, yang pada saat itu mencoba untuk membunuh bayi tersebut. Suasana semakin mencekam, dikala Pak Kim berusaha menghubungi seluruh anggota keluarga untuk meminta persetujuan kremasi, tidak ada satupun yang menjawab. Sehingga pada akhirnya, Pak Kim berhasil menghubungi anak perempuan dari arwah kakek tersebut. Namun sayangnya, tampak awalnya anak perempuan kakek itu tidak merestui proses kremasi. Padahal pada saat itu, bayi tersebut sudah hampir sekarat. Detik-detik terakhir bayi tersebut sedang sekarat. Pada akhirnya, anak perempuan kakek itu menyetujui proses kremasi. Dan pada akhirnya, Pak Kim segera menghubungi Pak Goyang untuk melaksanakan proses kremasi. Pada saat itu pula, bersamaan dengan dibakarnya jasad serta peti mati arwah kakek tersebut, juga kekuatan jahat yang saat ini akan melenyapkan bayi tersebut akhirnya lenyap. Dan pada akhirnya, bayi pun selamat. Permasalahan tampak selesai dengan berakhirnya arwah dari kekuatan jahat kakek yang ada di peti mati tersebut. Namun justru permasalahan selanjutnya muncul kembali ketika Kim Samdok mencari salah satu pekerja yang di awal dia membunuh ular dengan berwajah manusia. Changmin ini meminta tolong kepada Pak Kim untuk menyempurnakan ular tersebut agar tidak menghantuinya kembali. Pak Kim berangkat ke makam yang ada di puncak bukit sendirian. Dia membongkar dan mencari kembali petunjuk terkait dengan masalah yang masih belum selesai. Terkejutnya Pak Kim bukan main, karena dia melihat masih ada satu peti yang terkubur di makam itu. Di tengah kejanggalan yang mereka alami, justru hal yang lebih aneh lagi, di mana posisi peti mati berdiri tegak lurus, dengan ukuran yang cukup panjang lebar, dan kemudian dililit oleh kawat berduri, seakan-akan mereka tidak boleh menyentuh peti tersebut. Sementara itu, hari sudah semakin gelap. Mereka memutuskan untuk membawa peti mati itu ke kuil yang ada di bawah bukit tersebut. Merasa ada yang tidak beres dengan peti mati itu, Cihawa dan Banggil sesegera mungkin mempersiapkan perlindungan dengan menaburkan beras ketan dengan dicampuri darah air kuda untuk setidaknya melindungi mereka dari gangguan yang tidak baik. Pak Kim mengundang salah satu anak dari keluarga kaya yang telah mempekerjakan mereka. Pak Kim menyebutkan bahwa ayahnya itu adalah ketua Dewan Pusat yang terkenal dengan pengkhianatannya di masa zaman perang Korea dan Jepang dulu kala. Akhirnya terjawab sudah kenapa keluarga kaya tersebut menutupi peti mati kakeknya dari khalayak umum, karena keluarga itu merupakan pengkhianat bagi orang-orang Korea pada masa zaman penjajahan Jepang untuk mendapatkan kekayaan dan keuntungan dari pihak penjajah. Pihak keluarga kaya tersebut angkat tangan dengan permasalahan makam yang kedua,
karena menurutnya permasalahan dengan arwah kakeknya sudah selesai dan keluarganya pun selamat. Semua orang sudah merasa lelah dengan apa yang terjadi kepada mereka, sehingga mereka pun memutuskan untuk beristirahat selepas mereka makan bersama. Namun anehnya, Hwarin justru merasa aneh dan tidak bisa tidur, sehingga dia memutuskan untuk beristirahat di dalam mobil. Hal menyeramkan justru terjadi di mana ketika semua orang sudah tidur, biksu yang ada di kuil itu mendengar ada suara yang aneh dari dekat ruangan yang ada peti mati. Sementara itu Banggil si ganteng kalem Kang Agil Tea yang saat itu sedang bobo cantik ya, dia merasakan hal aneh menindih badannya. Dalam penglihatannya Kang Agil melihat biksu itu berjalan-jalan di atas tubuhnya dan sambil mengatakan, hatinya diambil, dia ambilku siapa atuh biksu. Dia kemudian bangkit dan mengecek wilayah yang ada peti mati, namun terlihat pintunya masih dalam kondisi terkunci. Hal mengerikan justru ia temukan pada saat dia mengecek ke kandang babi. Dia melihat ada potongan-potongan bangkai babi yang seakan-akan sudah dimakan oleh binatang buas. Lebih terkejutnya lagi Kang Agil ketika melihat ada sosok tinggi besar sedang memegang manusia dan sedang mencekiknya, dan seakan-akan sepertinya mau diputuskan kepalanya. Dia kemudian lari terbirit-birit. Dia segera memberitahu Cehawa yang saat itu sedang menuju terlelap dalam tidurnya. Adik Kang Agil, Cehawa teh baru mau bobo, diganggu lagi. Akhirnya terbangun sambil terkaget-kaget ketika pintu terbuka dan peti mati sudah terlihat kosong. Bahkan ketika ia melihat atap, sudah terlihat bocor. Cehawa segera keluar dari ruangan itu sambil terbirit-birit. Namun, pada saat genting di mana Cehawa akan disergap oleh hantu tersebut, Kang Agil yang ganteng Tea menyelamatkan Hwarin dengan menusuk besi ke tubuh makhluk tersebut. Namun makhluk itu justru tidak terluka sedikit pun. Kang Agil yang perhatian segera menyuruh Cehawa untuk kabur, namun sungguh tragis. Kang Agil si ganteng Tea ditusuk perutnya oleh si hantu itu. Aduh, patah hati ini mah, para wanita. Beruntungnya Cehawa pada saat dia mau dieksekusi oleh jenderal hantu itu, dia melihat pagoda dan teringat, dan justru kemudian akhirnya dia berubah menjadi api dan terbang melayang ke langit. Namun lucunya, Pak Goyang yang saat itu melihat kejadian menakutkan itu, justru dia mengingat hutang-hutang dan cicilannya apabila dia mati. Hutang, lagi kayak gitu mah keinget ya. Cehawa yang sedih segera memeluk Banggil sambil menangis dan meminta tolong pada siapapun. Tolong selamatkan Banggilku, jangan tinggalkan aku Banggil, tolong. Aduh, ini lucu. Beruntungnya Banggil masih bisa diselamatkan, namun masih dalam kondisi yang kesurupan. Sementara itu Cehawa dan kerabat dukunnya berusaha untuk menyadarkan Banggil dari arwah yang merasukinya. Namun pada saat arwah itu masuk, justru informasi yang didapatkan oleh dukun wanita Hwarin itu bahwa itu adalah arwah dari jenderal Jepang yang juga menjaga wilayah tersebut. Karena dahulu kala ada seorang biksu bernama Gisune. Dalam bahasa Jepangnya adalah Murayama Junji yang artinya adalah anak rubah. Murayama Junji adalah orang yang terlibat dalam perang antara Korea dan Jepang. Ia diduga bertugas untuk melemahkan Korea dengan senjata klenik waktu itu. Namun pada akhirnya Jepang menghadapi kekalahan dan harus menyerah. Sebelum pergi ke Korea, Murayama Junji menghukum terlebih dahulu para jenderal Jepang yang saat itu memimpin. Jenderal itu dihukum mati dan Murayama Junji mengubahnya menjadi siluman. Murayama Junji pun menugaskan jenderal yang telah jadi siluman itu untuk menjaga sebuah pasak besi yang ditancapkan di area pegunungan Korea. Uniknya, pasak tersebut dimasukkan ke dalam tubuh jenderal yang telah menjadi siluman sehingga tak ada seorang pun yang bisa menemukannya.
Sementara Pak Kim yang saat itu masih penasaran untuk menemukan jawaban dari teka-teki permasalahan itu kembali ke makam tersebut. Sungguh terkagetnya Pak Kim ketika dia melihat sosok jenderal hantu malam tadi sudah kembali ke tempat posisi awalnya. Sehingga Pak Kim menyimpulkan bahwa memang pasak besi yang dijaga oleh jenderal itu ada di kuburan tersebut. Sore itu mereka berdebat untuk menyelamatkan Bang Gil dan juga menyelamatkan tanah Korea dari gangguan arwah jahat sehingga anak cucu dan penerusnya akan merasakan kenyamanan. Cihawa menyarankan untuk memancing arwah itu keluar dari dalam kuburannya, meskipun itu sangat berbahaya. Mereka membawa ikan-ikan segar yang akan ditaburkan di sekitar makam untuk kemudian diarahkan menuju pohon besar yang berada tidak jauh dari makam tersebut. Malam pun tiba. Arwah yang mereka tunggu-tunggu, si hantu jangkung itu pun keluar sambil menyantap umpan ikan yang telah diarahkan menuju pohon besar yang mereka sudah siapkan. Cihawa segera membakar dupa dan terlihat kepulan asap muncul dari balik pohon tersebut dan terlihat seperti arwah penunggu bukit itu. Cihawa mengalihkan perhatian hantu tersebut dengan mengajaknya mengobrol. Di saat bersamaan, Pak Kim dan Pak Goyang segera membongkar makam untuk mencari pasak besi yang tersimpan di dalamnya. Dukun wanita itu berusaha keras untuk menunda agar hantu tersebut tidak kembali ke kuburannya itu. Namun naasnya, di saat itu justru hantu tersebut menemukan bahwa yang mengajak ngobrol adalah Cihawa. Akhirnya Cihawa menjadi sasaran keganasan hantu jenderal Jepang tersebut. Namun beruntung, ada sosok leluhur penjaga Cihawa yang membantunya kabur. Di saat bersamaan, Pak Kim dan Pak Goyang tidak menemukan pasak besi itu dan sudah merasa frustasi. Namun Pak Kim terus mencari, tidak kenal menyerah. Pak Kim yang saat itu sedang mencari pasak besi kehabisan waktu sampai akhirnya arwah jahat jenderal Jepang itu kembali ke makamnya dan Pak Kim masih ada di sana. Arwah jahat itu memegang Pak Kim erat-erat dan tangannya menusuk perutnya Pak Kim untuk mengambil hatinya. Aduh, ini teh hantu kurang kasih sayang kayaknya. Di saat genting itu, Pak Goyang berusaha menyelamatkan Pak Kim dengan cara menyiramkan arwah tersebut dengan darah kuda. Hantu jahat itu menjadi kepanasan karenanya. Namun di saat Pak Kim mau diselamatkan, justru keduanya dicekik oleh arwah jahat tersebut. Dalam kondisi sekarat itu, Pak Kim menyadari bahwa senjata yang paling tajam dan yang akan melukai hantu tersebut adalah dengan menggunakan kayu yang dilumuri oleh darah. Dengan segenap kemampuannya, Pak Kim menancapkan kayu berdarah itu ke tubuh hantu tersebut. Sampai pada akhirnya, hantu itu pun berhasil mati terbelah. Cihawa dan Pak Goyang segera menyelamatkan Pak Kim karena saat itu sedang sekarat. Beruntungnya Pak Kim masih bisa terselamatkan. Film ini mengajarkan atas makna perjuangan dalam penjajahan. Di awal memang terlihat sangat menakutkan, sebagaimana digambarkan oleh dukun wanita yang merasa sangat ketakutan saat pertama kali bertemu dengan arwah jenderal jahat dari Jepang itu. Namun pada akhirnya, dengan semangat untuk menyelamatkan keluarga penerus bangsa di kemudian hari, anak cucu yang akan melangsungkan hidup di tanah itu, mereka berusaha untuk mengalahkan penjajah. Dukun wanita dengan Pak Kim serta Pak Goyang mengajarkan bahwa sampai titik darah penghabisan, mereka harus berusaha berjuang untuk melenyapkan penjajahan. Dan pada akhirnya, mereka berhasil menuntaskan penjajahan di atas muka bumi tanah mereka tinggali. Dan pada akhirnya hidup nyaman, tentram, sehingga generasi penerusnya bisa menikmatinya. Sekian dari Marusu, terima kasih sudah menonton, semoga berbahagia. Ada quotes dari Sultan Muhammad Al-Fatih, jangan bilang tidak mungkin kepadaku sebelum kamu mati mencobanya.
Sampai jumpa lagi.